Staf sangat ketakutan sehingga mereka bergegas memperbaikinya. Tetapi pada saat ini, perahu roh itu tiba-tiba berguncang, dan puluhan kura-kura suci melilit perahu roh itu lagi dan mulai bergerak maju. Saat ini, semua orang panik, tidak tahu kemana kura-kura akan membawa mereka. Arah kapal roh rusak, dan dia tidak punya pilihan selain merapal mantra untuk menghentikan kura-kura suci. Dia hanya bisa melihat tanduk suci ini melilitkan kapal roh ke depan. Kura-kura suci ini mahir dalam spiritualitas dan memiliki temperamen yang lembut. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, jadi mereka mungkin tidak dalam bahaya jika membawa perahu roh ke depan. Mungkin kura-kura suci ini tahu di mana ada banyak harta karun, dan mereka secara khusus membawa kita untuk berburu harta karun. Kata hantu gunung iblis tua. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan hantu Mosan tua itu masuk akal, dan mereka semua sangat santai, dan mereka semua kembali ke keadaan semula. Biarkan kura-kura suci ini memimpin kapal roh ke depan. Dan Chen Ping dan yang lainnya duduk di belakang penyu suci, meski kondisinya tidak sebaik dan senyaman di perahu roh. Namun di punggung kura-kura suci ini, Anda dapat menghadapi angin dan ombak, serta melihat pemandangan lautan tinta, yang juga merupakan perasaan istimewa. Chen Pingduan sedang duduk di belakang kura-kura, memegang manik angin di tangannya. Dengan cara ini, kura-kura suci akan berenang lebih banyak. Cepat, mereka juga tidak akan tertiup angin. Melihat manik angin tetap di tangannya, merasakan embusan angin di dalam, dan suara siulan angin, Chen Ping tidak tahu apa yang bisa dibawa oleh manik angin tetap ini kepadanya. Bisakah Anda membantu diri Anda sendiri untuk menyadari asal-usul angin? Chen Ping tidak pernah berlatih latihan yang berhubungan dengan angin, juga tidak mendapatkan nafas yang berhubungan dengan angin. Satu-satunya hal yang terhubung dengan tenaga angin adalah jalan angin Chen Ping. Chen Ping memegang bola pengikat angin dengan erat, mencoba memasukkan kesadarannya ke dalam bola pengikat angin, untuk melihat apakah dia bisa menyerap embusan angin di bola pengikat angin. Tapi setelah mencoba berkali-kali, semuanya gagal, tidak ada cara untuk menyerapnya. Kamu tidak bisa menelan manik-manik pengatur angin, kan? Chen Ping tampak tak berdaya. Dengan cara ini, mereka bertiga berlayar di belakang kura-kura suci selama 3 hari penuh sebelum mereka samar-samar melihat penampakan pulau kecil itu. Sial, kupikir itu akan sangat dekat, tapi pulau kecil ini sangat jauh. Setelah melihat burung kecil itu, Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Setelah tinggal di punggung kura-kura selama 3 hari, meskipun dia tidak makan atau minum atau lapar, dia terlalu sedih. Kura-kura suci itu berenang menuju Ruo Xiaodao. Chen Ping menggeliat dengan kuat, dan melihat kura-kura kecil yang muncul dari kejauhan. Pulau. Namun segera, kura-kura suci itu tiba-tiba berhenti bergerak maju, dan terus berenang di tempat. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Tuan Chen, ada apa? Tanya Cui Yun bingung. Tampaknya monster lain akan segera muncul di laut. Chen Ping berkata. Begitu Chen Ping selesai berbicara, di permukaan laut Mohai yang gelap gulita, air laut hitam legam melonjak, dan di air laut ini, cahaya biru redup memancar keluar, seperti mata monster. Tiba-tiba, sesuatu terbang ke langit dari lautan tinta, membawa air laut dalam jumlah besar, mengalir deras. Jatuh. Jika bukan karena Chen Ping dan yang lainnya yang telah bersiap untuk itu dan membentuk perisai aura di sekitar tubuh mereka, air laut akan menenggelamkan mereka sejak lama. Laut beterbangan, dan seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas Chen Ping dan yang lainnya, dan kemudian seberkas cahaya terang meledak di antara langit yang gelap dan bumi, seperti matahari yang terik. Monster dengan bentuk aneh dan sepasang sayap berdaging menatap Chen Ping dan yang lainnya. Monster macam apa ini? Kelihatannya sangat menakutkan. Gao Qilan sedikit gemetar saat melihat monster ini. Dia berada di ujung utara, dan dia belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan. Chen Ping dan Ji Yun tidak tahu monster macam apa itu, lagi pula, banyak orang belum pernah melihat monster ini di laut. Melihat monster di depannya, Chen Ping tampak sedikit gugup. Jika di darat, Chen Ping tidak akan takut, tetapi di lautan tinta, Chen Ping tidak punya tempat tinggal. Selain itu, di langit di atas laut hitam, bahkan untuk pembudidaya yang paling kuat sekalipun, sulit untuk bertahan di udara dalam waktu yang lama. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi monster yang dapat terbang di udara.
Monster mengerikan di udara langsung menuju Chen Ping dan yang lainnya. Melihat hal tersebut, Chen Ping meminta Ji Yun untuk melindungi Gao Qilan, sementara dia mengorbankan pedang pembunuh naga, berniat untuk mengikutinya. Monster bertarung. Saat monster itu menukik ke bawah, tiba-tiba kura-kura itu memuntahkan aliran air laut dari mulutnya. Air laut seperti pedang tajam, langsung menuju monster itu. Melihat ini, monster itu mengelak dengan tergesa-gesa, lalu mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan dari udara. Suara itu sepertinya mengejek Holy Turtle. Melihat ini, kura-kura suci mengaum. Dia melihat 3 gelombang air mendekat dari jauh ke dekat, dan segera datang di depan Chen Ping. Di bawah 3 gelombang air ini, sebenarnya ada 3 kura-kura suci yang lebih kecil. Chen Ping langsung mengerti arti dari penyu sucinya, jadi dia berkata kepada Gao Qilan dan Ji Yun, "Kami lompat ke punggung penyu suci lainnya." Setelah berbicara, mereka bertiga melompat ke punggung tanduk suci lainnya. Tanpa Chen Ping dan yang lainnya di punggungnya, kura-kura batang besar ini mengangkat kepalanya, dan langsung terbang ke langit dari Laut Hitam. Kemudian, semburan air keluar dari mulut kura-kura suci, langsung menuju monster itu. Ada kepanikan di mata monster itu, ia mengepakkan sepasang sayap berdaging, dan terbang ke langit dengan putus asa. Kolom air itu seperti pedang tajam, langsung menembus sayap monster itu. Monster itu kesakitan, menjerit, lalu jatuh ke laut. Terdengar suara keras, dan laut terciprat ombak besar. Kura-kura suci juga menukik dari udara dan terjun ke lautan tinta. Chen Ping melihat permukaan lautan tinta, ada gelembung besar yang keluar terus-menerus, dan airnya tampak mendidih. Umumnya, tapi setelah beberapa menit, permukaan laut kembali tenang. Penyu suci penuh dengan darah, dan pil binatang muncul dari air.